Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih membangunkan kita. Artinya Allah masih menghidupkan kita untuk bisa menikmati dunia ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan atas dibangunkannya kita pagi hari ini senantiasa bisa kita gunakan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus selalu mengingat Allah? Supaya Allah juga mengingat kita. Kalau kita melupakan Allah, kalau kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Kalau kita melalaikan Allah, maka Allah akan melalaikan kita. Sebaliknya ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Maka sebenarnya semua itu tergantung kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur dan senantiasa bisa mengingat Allah dalam kehidupan kita. Amin. Salawat dan juga salam kita berikan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita sehingga kita menjadi umatnya sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan sampai dengan akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi hari ini adalah kajian hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi sebagaimana yang sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu. Pada saatnya kita akan masuk pada judul yang ke-7. Agama adalah nasihat. Yang pertama niat, kemudian yang kedua pengertian Islam, iman dan ihsan, rukun Islam, menciptakan manusia, menolak kemungkaran, halal dan haram. Saatnya kita masuk judul yang ke-7. Semua itu tidak lain Bapak Ibu untuk memperkuat iman kita, untuk memperkokoh tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak cukup kita hanya mengkaji dari sisi Al-Quran, akan tetapi kita juga harus mengkaji dari sisi Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa iman kita? Adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho atas keimanan kita, atas keislaman kita, atas keberagamaan kita, maka Allah juga akan ridho. Tetapi kalau kita tidak memiliki atau tidak
menginginkan keridhaan dari Allah, maka Allah juga tidak akan meridhai kita. Maka semua yang kita upayakan di dalam kehidupan kita ini di dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul yang ketujuh ini, agama adalah nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala ad-dinun nasihat. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Agama adalah nasihat. Kalau di dalam pengertian yang lain adalah agama itu ketulusan, agama itu keikhlasan. Maka di dalam Quran surat Al-Bayyinah, Bapak Ibu, di dalam ayatnya ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Bisa dikatakan agama adalah nasihat, tetapi juga bisa dikatakan bahwa agama adalah ketulusan, keikhlasan. Maka ketika kita beragama, ketika kita berislam, Bapak Ibu, maka bingkainya itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Kalau ikhlas, maka ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau tidak ikhlas, ada faktor X, maka Allah tidak akan menerima. Maka kembali kepada niat. Niatnya harus lillahi wa li rasulihi. Artinya dari Abu Ruqayyah Tamim dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kemudian kitabnya, kemudian Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi agama adalah nasihat atau agama adalah ketulusan. Untuk siapa? Atau kepada siapa? Kepada Allah. Ketulusan kita kepada Allah adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana kita mensucikan Allah, bagaimana kita tidak mempersekutukan Allah. Itu adalah ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ada kesyirikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada kemunafikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada ketidaktaatan kita kepada Allah. Jadi agama adalah ketulusan. Kepada siapa? Kepada Allah. Artinya itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, termasuk juga ketundukan, kepatuhan, ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah
suasana yang demikian nih Bapak Ibu. Kalau suasana kehidupan kita seperti itu, maka insya Allah kehidupan kita ini akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, aman dan sebagainya. Kemudian agama adalah nasihat kepada kitabnya, bagaimana ketulusan kita kepada Al-Quran. Ya tentu saja membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Sehingga kitab yang kita miliki Al-Quran yang ada di dalam kehidupan kita, artinya yang kita punyai, itu jangan sampai hanya sekedar menjadi pajangan, jangan hanya sekedar menjadi hiasan, sehingga Qurannya selalu tampak utuh, gitu ya, selalu tampak utuh, gitu ya, bahkan bersih, gitu ya. Itu justru kelihatan menunjukkan bahwa tidak pernah dibaca Al-Quran itu. Kalau demikian berarti ya Al-Quran itu tidak menjadi nasihat. Jadi bagaimana agama menjadi ketulusan terhadap kitabnya? Ya tentu saja kita harus selalu membaca. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, jamaah di Masjid Al-Manar ini ya, semuanya insya Allah sudah membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Maka kebiasaan itu kita berharap Bapak Ibu tidak hanya di masjid, tetapi di rumah pun harus dibaca. Karena ada sabda Nabi itu, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu meskipun kecil, juga mungkin meskipun tidak begitu bersih, tapi harapannya bersih. Kecil bersih, besar bersih. Keduanya dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah bacaan Al-Quran itu tidak akan membosankan. Meskipun di bulan-bulan diulang-ulang sampai khatam berkali-kali, itu kayaknya enggak bosan ya. Jadi rasa bosan itu tidak ada. Ada pun yang merasa bosan? Enggak ada, enggak ada. Karena saya sendiri juga enggak merasa bosan gitu. Bulan-balik dibaca itu, selesai dari awal sampai akhir, selesai baca lagi. Ternyata enggak ada bosan-bosannya. Coba kalau kita baca buku itu, atau baca cerita, atau baca pelajaran apalagi, itu cepat kita untuk bosan. Itu jadi terhadap kitab Allah atau terhadap Al-Quran, maka kita harus membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Setelah membaca tentu saja kita berupaya untuk memahami apa yang menjadi arti daripada ayat-ayat Al-Quran. Endingnya, hasilnya kita harus mengamalkannya. Kita harus berbaik kepada sesama manusia, maka kita harus berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada manusia. Manusia itu berarti siapapun, kedua orang tua kita, kakak kita, adik kita, teman kita, saudara kita, masyarakat kita. Itu berarti ya semuanya harus kita perlakukan dengan baik. Karena perintahnya wa ahsin, sebagaimana Allah telah memperlakukan kita dengan baik. Siapa di antara Bapak Ibu mungkin yang diperlakukan Allah tidak baik? Enten bukan kita. Saya kira nggak ada. Allah akan selalu memperlakukan hambanya dengan sebaik-baiknya. Maka Allah memiliki sifat wajib bagi Allah itu. Di antaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian kepada Rasulnya, bagaimana agama menjadi nasihat kepada Rasulnya adalah bahwa Rasulullah telah memberikan suri
tauladan yang baik, maka keteladanan Rasulullah Bapak Ibu itu harus kita ikuti. Bagaimana Rasulullah itu berbicara? Oh, Rasulullah berbicara tidak dengan nada tinggi umpamanya. Berarti kita jangan berbicara dengan nada yang tinggi. Rasulullah pembicaraannya datar, ya berarti kita ikuti. Ya. Ucapan Rasulullah itu dengan suara yang datar, atau mungkin suara Rasulullah itu rendah, maka kita ikuti. Jadi gerak-gerik yang dilakukan oleh Rasulullah maka hendaknya kita ikuti. Rasulullah itu sangat baik sekali di dalam rumah tangganya, maka itu harus kita contoh. Mungkin di dalam memperlakukan terhadap istrinya, terhadap anaknya, atau terhadap tetangganya, maka semuanya harus diikuti Bapak Ibu. Alangkah baiknya kemudian kita terus berintrospeksi apakah kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu kita introspeksi, karena Rasul adalah menjadi ya contoh dari keteladanan hidup yang ada, baik di dalam bermuamalah ataupun di dalam hal beribadah. Sehingga di dalam hidup kita mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada pemimpin kaum muslimin, terhadap pemimpin kita, Bapak Ibu, maka kita harus paling bisanya mendoakan. Kasus yang ada pada saat ini, Bapak televisi Bapak Ibu semuanya tidak bisa menyala karena belum membeli alat untuk bisa menyalakan. Kita betul. Nanti TV panjenengan sedoyo termasuk TV kula nganggur nih. Pun betul sakit noeni apa-apa, tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa mendengar berita juga. Dan pokoknya di rumah ada TV titik, tapi nggak bisa nyala. Ya, selama belum membeli alat agar bisa kembali menyala. Ribut belum apa kan gitu bahasa alat deh. Oh betul. Bapak-bapak ada Piala Dunia. One handphone. Handphone. Tapi di dalam hadis Rasulullah terhadap pemimpin kita atau kaum muslimin, maka bisa hanya mendoakan. Kita mau protes ke sana kan juga nggak bisa. Kita mau menyampaikan paling nggak sampai, nggak diterima. Ya sudah, berarti doakan saja semoga pemimpin kita kembali diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mensejahterakan, memakmurkan, membahagiakan rakyatnya. Atau bisa nyanyi. Jadi terhadap pemimpin kita atau pemerintah kita, maka kita hanya bisa mendoakan. Kemudian dan rakyatnya terhadap sesama warga negara Indonesia, sesama manusia, Bapak Ibu, kita harus saling menghormati, menghargai, kemudian juga menasehati, mengingatkan, dan lain sebagainya. Itulah fungsi daripada agama. Jadi agama diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak sekedar Allah memberikan saja, tetapi adalah untuk ya ketulusan atau untuk kebaikan semua yang ada di muka bumi ini, baik kepada Allah,
kepada Rasulnya maupun kepada sesama manusia. Nasihat adalah ungkapan yang mencakup semua kebaikan. Terus nasihat di dalam Islam itu adalah baik. Maka ketika kita dinasihati, ketika kita diingatkan, ketika kita diperingatkan, maka sami'na wa ata'na, kita berusaha untuk menerima. Ada nggih Bapak Ibu nggih? Ada yang dinasihati malah sebaliknya, marah gitu. Atau ada orang yang dinasihati kemudian malah mencemooh atau mencela gitu. Mencela orang yang menasihati. Nah, ini jangan sampai, karena nasihat di dalam Islam itu sangat penting. Kenapa penting? Karena mencakup semua kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk kita di dalam kehidupan kita. Yang dimaksud nasihat adalah bahwa nasihat merupakan penopang agama. Jadi nasihat itu adalah penopang agama. Artinya memperkuat keberagaman kita, memperkuat keislaman kita, memperkuat keimanan dan ketauhidan kita, memperkuat la ilaha illallah kita. Karena ya termasuk Al-Quran itu adalah nasihat. Ya. Hadis termasuk nasihat. Maka semuanya adalah penopang daripada agama kita. Coba kalau tidak ada nasihat, orang berjalan sendiri, orang hidup sendiri, itu kira-kira nanti bersemangat dan di dalam kehidupannya, atau bisa menuju kepada jalan yang lurus atau tidak. Ketika orang hanya berjalan semaunya, tanpa ada peringatan, tanpa ada nasihat, tanpa ada orang yang menyapa, maka nasihat adalah merupakan penopang dari agama. Yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah adalah beriman kepadanya, tidak mensekutukannya, mensucikannya dari segala kekurangan. Terus apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah adalah beriman kepadanya, tidak mempersekutukannya, mensucikannya dari segala kekurangan, taat kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya. Ini tidak bermaksiat kepadanya. Kalau di dalam ayat yang saya baca tadi itu wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi atau membuat kejahatan di muka bumi, atau sengaja dengan secara sadar merusak kehidupan atau merusak keberagamaan kita. Nah, ini tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat kepada Rasul membenarkan risalahnya, kemudian beriman kepada semua yang dibawanya, menghormatinya dan melaksanakan ajarannya. Jadi jangan sampai sebagaimana kaum-kaum para nabi sebelumnya, Bapak Ibu, yang banyak azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Fir'aun itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaum-kaum yang lain masih banyak. Agama Islam berdiri tegak di atas upaya saling menasihati. Nah, ini penekanan, jadi penekanan takkid bahwa nasihat itu penting dan kita harus saling menasihati. Termasuk saya sendiri juga perlu mendapatkan nasihat dari Bapak Ibu semuanya. Jadi manusia itu tidak bisa hidup dengan kebenarannya sendiri, atau manusia tidak akan bisa hidup dengan kebenaran yang sempurna tanpa ada nasihat-nasihat, petua-petua, fatwa dari orang lain. Karena kalau kita tidak mau menerima nasihat, artinya bahwa kita sombong. Karena manusia
manusia itu jauh dari kesempurnaan Bapak Ibu. Di manusia itu pasti ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka perlu adanya masukan-masukan, nasihat-nasihat di antara kita. Maka harus selalu saling menasihati di antara masing-masing individu seorang muslim. Nasihat wajib dilakukan sesuai kemampuan. Jadi sekemampuan kita Bapak Ibu untuk menasihati ya saudara-saudara kita. Quran surat Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Enten ingkang pun apa? Ada yang sudah apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Niki namung satu berarti setengah. Iki nek cara diapal namanya dhewe ngoten paling 5 menit hafal nih. Hafal benar? Atau mungkin 2 menit sudah hafal. Oke, saya ambil. Ustaz Mulyadi cepet hafalnya. Waman dan siapakah ahsanu yang lebih baik qaulan perkataannya mimman da'a ilallah daripada orang yang menyeru kepada Allah. Tidak ada pembicaraan, tidak ada obrolan, tidak ada perkumpulan itu yang lebih baik kecuali di dalamnya adalah nasihat-nasihat ya, nasihat-nasihat yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ngobrol Bapak Ibu, maka obrolan itu harus ada yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbincang-bincang ya, dalam satu pertemuan, maka hendaknya ada di dalamnya adalah perkataan yang dapat menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita berada Bapak Ibu, dimanapun kita berada, dimanapun kita berbincang kepada saudara atau teman-teman kita, maka tidak ada perbincangan yang lebih baik kecuali perkataan yang dapat menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sehingga pertemuan-pertemuan yang ada di Muhammadiyah itu selalu diikuti dengan ya kuliah 7 menit. Ada pertemuan majelis tabligh, maka diawali dengan pengajian. Ya, meskipun hanya kultum kuliah 7 menit, tetapi di situ ada nuansa atau muatan keislaman yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih sempurna, nggak ada yang lebih yang bernilai kecuali ajakan-ajakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam pertemuan-pertemuan Bapak Ibu monggo pertemuan apa saja, mungkin pertemuan arisan ibu-ibu, nah itu diadakan ya istilahnya obrolan yang bernilai untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Nah, ini pertanyaan. Maka tidak ada kecuali hal itu dilakukan oleh kita semuanya. Kemudian mengerjakan amal soleh. Jadi selain kita menyeru kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka yang kedua adalah tidak ada amalan ya, yang pantas kita lakukan sebagai seorang muslim mukmin kecuali beramal soleh. Berarti dimanapun kita berada Bapak Ibu, kita harus selalu beramal soleh, bersikap yang baik, berperilaku yang baik,
bertutur kata yang baik, tegur sapa yang baik, nama malih, saling memberi, saling menasihati, saling mengingatkan, itu semuanya adalah amal soleh yang tertulis di dalam Quran surat Fussilat ayat 33. Tidak ada yang lebih baik kecuali menyeru pada Allah dan beramal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri atau menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang berserah diri, Bapak Ibu. Kita termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita pada Allah. Pekerjaan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan keluarga kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan kita ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan bermasyarakat kita semoga semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak ada tujuan lain dalam kehidupan kita ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat atau kebahagiaan akhirat, maka Allah akan kuatkan ia untuk bisa menuju kepada akhirat. Maka mari Bapak Ibu kita berusaha semaksimal mungkin bahwa kita termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nama boten enak itu. Jadi cukup dengan kita berserah diri kepada Allah di dalam kehidupan kita, maka Allah akan mencukupkan. Yakin nomor satu begitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yakin nomor yakin. Yakin nomor satu. Yakin. Kalau Bapak yakin gimana? Yakin. Nyatanya sampai sekarang Allah masih mencukupkan kehidupan kita. Kita masih diberikan makan, masih diberikan minum, masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah, masih bisa bertegur sapa, masih bisa tersenyum. Sakit Bu tersenyum. Nah, artinya kalau kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, itu adalah tanda bahwa Allah masih mencukupkan kehidupan kita. Wadakir fa'in nanti rotan famil mukminin, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Dariyat ayat 55. Nah, ini tadi itu. Wadakir fa'in nanti rotan famil mukminin, dan tetaplah memberi peringatan dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu. Karena manusia ini memiliki satu potensi untuk lupa. Maka marilah kita terus mengingatkan di antara kita. Ada Bapak Ibu. Jadi marilah kita sebagai warga Muslim mukmin di Al-Manar ini selalu mengingatkan satu dengan yang lain, agar kita tetap di dalam koridor menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam posisi beramal soleh. Maka siapapun kita, mari kita saling mengingatkan, tidak apa-apa. Tetapi cara mengingatkannya juga harus baik, Bapak Ibu. Mungkin dipanggil, oke Mas, sini. Kemarin itu saya melihat panjenengan waktu sholat kok bercanda gitu ya. Ini anaknya kok bercanda. Nah
ini dipanggil dengan baik-baik, dinasihati, mudah-mudahan bisa kembali. Jadi ketika menasihati jangan teriak-teriak, mas ini kamu itu gimana? Sholat kok kemudian bercanda, injak-injakan kaki, anak-anak itu. Enggak, sholat itu injak-injakan kaki ngoten. Ajeng kula cablek ngeten, bahwa kula ten gurine, tak boten mungkin. Ngomong kula ten sampinge ngoten, kula cablek. Tangannya menggeser kubah, oke, kalau tangannya ngoten, pun, makanya mesti pun sakit paham lari kalau. Jadi kalau kita lihat anak-anak di samping kita pas sholat, kemudian kok bercanda, bapak ibu nggak apa-apa, kemudian ditekan kerja bicara, di tablet apa, supaya mengingatkan dia anak itu sadar bahwa dia tidak konsentrasi di dalam sholatnya. Kembali kepada surat Al-Zariyat dan tetaplah memberi peringatan. Jadi peringatan ini penting Bapak Ibu, jangan sampai peringatan itu kemudian kita anggap merendahkan kita, jangan sampai nasihat peringatan itu kemudian kita anggap merendahkan kita, jangan. Siapa tahu kita diingatkan oleh saudara kita untuk kemudian bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mestinya ketika kita mendapatkan nasihat peringatan, alhamdulillah isih ana sing ngelingke. Coba nek ora ana sing ngelingke, ini tadi kebacut saya melakukan hal yang salah. Maka peringatan itu penting. Maka dimanapun kita, kapanpun Bapak Ibu, kita harus saling mengingatkan karena bermanfaat bagi sesama mukmin. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Jadi tidak ada peringatan yang tidak bermanfaat Bapak Ibu dalam Islam. Tidak ada peringatan yang tidak bermanfaat di dalam Islam. Kenapa tidak ada yang tidak bermanfaat? Karena nasihat yang ada di dalam Islam itu semuanya mencakup sebuah kebaikan. Agar kita tetap kembali kepada Allah, agar kita tetap berjalan di jalan Allah, agar kita tetap bisa beramal soleh. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Apalagi kita sudah mendapatkan siraman rohani ini seminggu, sepekan, berapa kali Bapak Ibu? Ya, berkali-kali. Kalau dengan nasihat yang berkali-kali dalam sepekan, kok kita tidak berubah, itu rasanya kok ya rugi Bapak Ibu. Pak Jazuli sedemikian rupa nasihatnya sampai dengan menyentuh kalbu, ya, sampai dengan menyentuh hati kita. Artinya bagaimana kita ini bisa menghidupkan hati kita, bisa menata hati kita agar di dalam kehidupan kita ini yang ada hanyalah kebaikan. Ucapan yang baik, sikap yang baik, perilaku yang baik, amal soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kan hanya itu. Dan mudah-mudahan itu ya paling tidak mengingatkan kita untuk tidak berbuat jahat atau tidak berbuat maksiat atau merugikan orang lain. Pak Abdul juga sedemikian rupa memberikan nasihat, dan ustaz-ustaz yang lain yang hadir di Al-Maqar ini semuanya adalah mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah,
patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingatkan kita untuk tidak berbuat maksiat, untuk tidak berbuat jahat, untuk tidak merugikan orang lain, untuk tidak mencela, mencemooh, menghina orang lain. Maka kalau hablum minallah dan hablum minannas ini sudah dilakukan secara baik, ya mudah-mudahan kehidupan kita di alam ini ya betul-betul dapat yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Ibu, kita berada di kehidupan yang nuansanya adalah apa ini, dakwah, nuansa dakwah. Karena selalu ada pengajian, nanti belum lagi pengajian Aisyah, ada pengajian pemuda Muhammadiyah. Yang NA-nya ada pengajian enggak? Ada NA enggak di sini? Oh, NA-nya ya. Ya kalau belum ada supaya diadakan. Karena sesungguhnya dakwah ya, itu menjadi salah satu ciri daripada keislaman ya. Kemudian juga menjadi ciri daripada Muhammadiyah, yaitu gerakan dakwah, amal ma'ruf, nahi munkar. Mudah-mudahan dengan suasana yang sedemikian itu, Bapak Ibu, kita semuanya betul-betul dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya satu hadis ini, hadis ke-7 tentang agama adalah nasihat. Mudah-mudahan bisa kita terima, dan pada kesimpulannya kita ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada Rasulullah, ikhlas di dalam kita memahami Al-Quran, kemudian juga beramal soleh untuk kehidupan kita semuanya, baik terhadap pemimpin kita, baik terhadap masyarakat kita, berindividu maupun secara sosial. Mengatakan dengan sadar kalau akan pun yang mengamalkan, kita akhiri nanti hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.